Awalnya, sepasang suami istri ini hidup serba prihatin. Nah, saking prihatinnya, sang suami bahkan seringkali harus berhutang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sebenarnya tidak begitu besar. Ya, maklum ya, gaji sang suami memang tidak seberapa. Tapi meski begitu, sang istri tidak pernah mengeluh. Bahkan tanpa lelah mendukung suaminya untuk berjuang. Nah, singkat cerita, tahun demi tahun berganti. Kerja keras sang suami disertai dukungan dan doa dari istrinya itu akhirnya membuahkan hasil. Karir sang suami ini meningkat pesat. Dan tentu saja penghasilannya juga semakin meningkat. Kehidupan mereka secara ekonomi kini semakin mapan. Nah, sang suami bahkan sempat menawarkan kepada istrinya, "Sayang, bagaimana kalau kita sewa jasa pembantu saja, biar kamu nggak kecapean?" Nah, lalu sang istri menjawab, "Aduh, sepertinya tidak perlu mas, insya Allah aku masih bisa kok. Aku bisa atasi semuanya sendiri. Kalau mas ada kelebihan uang, ya menurutku sebaiknya kita tabung saja." Nah, si suami ini tidak habis pikir pada pilihan istrinya. Pikirnya itu aneh. Ditawari yang enak, kok milih yang nggak enak? Ya, tapi si suami ini hanya diam. Nah, suatu pagi, tanpa sengaja, sang istri mendapati chat di HP suaminya dari seorang wanita. Isinya, "Pagi sayang, hari ini jadikan ketemuan di ruanganmu saja ya. Jangan lupa, kamu janji bakal kasih jawaban loh. Aku harap bisa mendapatkan jawaban terindah. Karena aku pengen banget bisa balik sama kamu lagi kayak waktu SMA dulu. Ya, kamulah mantan terindahku, Andi." Aduh, si istri yang membaca chat WhatsApp seperti itu ya pasti jantungnya langsung berdegup kencang. Air matanya pelan-pelan mulai meleleh. Dia kaget bukan kepalang. Ya Allah, betapa tega suaminya diam-diam menjalin hubungan dengan mantan. Nah, karena itu, saat suaminya mau pamitan untuk berangkat kerja, dia buru-buru masuk ke kamarnya. Beberapa jam kemudian, karena tidak tahan dengan kegalauannya, sang istri bergegas menyusul ke kantor suaminya. Khawatir akan terjadi apa-apa di sana. Ya, sambil berjalan menuju ke ruang suaminya, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku menghadapi kenyataan. Suamiku sudah selingkuh di belakangku. Tolong aku ya Allah." Nah, sesampainya di depan pintu yang sedikit terbuka, dia mengintip dan mencoba mencuri dengan percakapan suaminya dengan seorang wanita cantik di ruang tersebut. "Andi, bukannya kamu yang duluan ngejar-ngejar aku waktu SMA? Ya apa sekarang udah nggak bersisa tuh rasa cinta? Ayolah, kita bisa ulang kembali kenangan indah itu lagi," kata wanita tadi setengah merayu ya. Lalu jawab sang suami, "Begini ya, aku memang pernah cinta sama kamu. Tapi itu dulu, waktu SMA. Ya sekarang ya kamu tahu sendiri, aku sudah punya istri kan, dan aku juga tidak mau meninggalkan istriku." Ya, lalu si wanita itu menjawab, "Tapi kamu kan bisa punya 2 istri, Ndi. Aku mau kok kalau cuma jadi istri sirih kamu." Ya, lalu sang suami ini menghela nafas, kemudian menjawab, "Maaf ya, aku nggak bisa. Keputusanku tuh udah bulat. Maaf ya, aku masih banyak kerjaan nih." Ya, wanita itu marah dan meninggalkan ruangan. Sang istri yang menguping sejak tadi segera menyingkir ya agar tidak ketahuan. Nah, keesokan harinya, sebelum si suami berangkat kerja, sang istri menanyakan kejadian hari sebelumnya. "Mas, maaf ya, kemarin aku dengar semua percakapanmu dengan teman kerjamu. Ya, mantan kamu waktu SMA. Tapi yang aku heran, mengapa kamu menolaknya jadi istri simpananmu, Mas? Bukankah itu kesempatan buat kamu balik sama dia? Kok disia-siakan?"
Ya, tanya sang istri setengah menggoda ya. Lalu si suami menebar pandangannya ya ke seluruh penjuru rumahnya. Lalu katanya, "Ya, kamu lihat sayang, seisi rumahku itu bersih, tertata rapi, wangi, sehingga aku nyaman untuk pulang. Padahal aku tidak pernah sekalipun mengurusnya. Setiap pagi, ya sarapan yang nikmat selalu tersaji nih di meja makan. Padahal aku juga tidak pernah memasaknya. Tanpa sarapan awal, ya pasti perutku bisa sakit dan aku juga tidak bisa bekerja." Kemudian suaminya meraih tangan istrinya lalu diletakkan di dadanya dan berkata, dan ini sayang, pakaian kerjaku ini selalu siap untuk kupakai setiap hari. Bersih, wangi, rapi. Nah, tanpa baju ini aku juga tidak bisa bekerja dengan baik. Tidak bisa mendapatkan uang untuk bayar listrik, tidak bisa bayar cicilan rumah, dan tidak bisa beli semua perabotan yang kita miliki. Kamu tahu sayang, padahal aku tidak pernah menyetrikanya. Kamu tahu siapa yang mengurus semuanya di rumah ini? Ya, hanya kamu sayang. Lalu apa aku tega menikahi wanita lain yang jelas-jelas tidak punya peran apa-apa dalam hidupku? Ya, mendengar penjelasan suaminya, sang istri pun berderai air mata lalu memeluk suaminya.